bisa dipakai buat tidur. Enak kan? Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Iya, gara-gara dari kemarin gue bikin posting Instagram, video tentang Honda Freed. Katanya Mas Wahid, itu BMI, berburu mobil impian, isinya Honda Freed semua, pada nyari ya. Iya, dan kemarin ada yang bilang gue goreng harga gitu kan, biar harganya naik. Ngapain gue goreng harga? Orang jualan juga kagak. Jadi selama Alphardnya harganya masih nggak wajar gitu ya, masih kegoreng, karena barang barunya nggak ada, jadi harga bekasnya meroket semua. Kita mau pakai Honda Freed aja, karena ini mobil enak buat keluarga, tahunnya nggak terlalu tua, dan yang pasti untuk di kelas ini belum ada yang seenak Honda Freed. Iya, paling apa? Sienta sama Honda Freed bekas gitu ya. Sienta 2017-2018 tipe Q sama Honda Freed 2016 low KM. Harga bisa 200 juta loh, jangan salah. Dan kemarin itu awal kita pakai Honda Freed warna putih tipe S double blower. Terus tiba-tiba ada yang nawarin Honda Freed tipe E 2015 double blower juga dong pastinya. Akhirnya kita ganti ke ini. Nah, seperti apa mobilnya dan apa sih bedanya tipe E sama tipe S? Simak terus video ini. Nah, jadi tipe E ini waktu barunya itu 265 juta rupiah. Terus yang tipe S itu 238 juta rupiah, beda sekitar 27 juta. Beda 27 juta, dapat apa aja sih? Yang pertama nih, lihat dari remote-nya udah beda ya kan? Remote-nya, dia nggak nyambung sama si kunci. Kalau yang tipe S kemarin dia remote-nya nyambung sama kunci. Jadi kalau misalkan kemarin itu power sliding door cuma satu, yang ini power sliding door-nya ada dua. Makanya dia kuncinya misah, seperti ini. Ya kan? Yang ini buat kanan, yang ini buat yang kiri. Dan ini langsung dari lahir. Kalau yang tipe S itu cuma sebelah kiri doang yang pakai power sliding door. Nah, terus yang putih itu juga kita jual. Kalau kalian berminat, kalau belum laku ya, itu bisa hubungin Rangga. Nomornya di deskripsi di bawah. Kalau misalkan gua nggak masukin nomornya, berarti mobilnya udah laku. Nah, terus grillnya ini juga beda. Kalau yang tipe S kemarin kan yang krumnya gede di atas doang, bawahnya krum-krum kecil ya. Ini belum dicuci mobilnya, jadi agak sedikit kotor. Ini apa ya, kayak ada minyak begitu. Ya nggak tahu lah apa. Terus masih di bagian depan, nah ini dia ada fog lamp-nya. Ya ini bisa ditambahin sih, cuma ini udah ada dari sananya. Nah terus nggak cuma itu. Nah untuk bagian ini nih, spion, dia sekarang sudah pakai electric retract. Jadi spionnya bisa ngelipet kalau kita pencet tombolnya dari dalam. Dan untuk yang 2015 ini, dari belakang, bedanya cuma satu nih. Bedanya ada di lampu belakang yang pinggirnya ini warna silver, bukan warna merah. Dan ini lampu kanan kirinya belum ngembun ya. Kalau gua lihat di komen-komen, emang penyakitnya Honda Freed itu lampu belakang ngembun karena katanya lampu remnya panas, otomatis dia jadi meleleh, akhirnya jadi ngembun. Katanya bisa dibenerin pakai lem besi. Terus dari belakang ini ada spoiler belakangnya, sama di bagian bawah sini dia ada kamera mundurnya. Nah, velg semuanya sama, talang airnya juga sama, dan ini nih, kita buka interiornya. Nah, berantakan, bentar kita beresin dulu. Interiornya berubah warna, yang tadinya putih menjadi hitam. To be honest, gue lebih suka yang warna putih sih, kelihatannya lebih lega aja dalamnya. Ini sih lebih elegan, tapi entah kenapa rasanya jadi kelihatan lebih sempit karena warnanya hitam. Nah, patternnya ini sama, ya kan? Sama semua, mulai dari pintu, terus kursi, segala macamnya itu semuanya sama, cuma beda warna doang dari hitam. Dan tetap sama, dia punya armrest lengkap depan belakang ya. Tuh, semuanya sama. Nah, seat beltnya dia juga warnanya hitam. Kalau yang tipe S dia warna seat beltnya itu lebih terang. Oke, lanjut yuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam interior. Ini interiornya yang dari tipe S kemarin udah gue pindahin semua. Jadi dashcamnya kita pindahin ke sini, head unitnya juga kita pindahin ke sini. Tuh, ada suara dashcamnya, live view for your safety driving, starting normal recording. Yang paling gampang kalau kita lihat perbedaannya itu ada di panel AC-nya. Panel AC-nya Honda Freed yang belum digital itu bentuknya kan jelek banget ya, kayak kompor gas gitu kan, cetak-cetak gitu. Yang ini sudah
diganti jadi digital. Tapi secara fungsi sama persis, nggak ada bedanya sama yang model kompor gas. Cuma kelihatannya lebih cantik aja gitu kan. Dan warnanya itu, kalau misalkan kita bandingin sama speedometernya, itu agak kontras sih, karena ini warnanya oranye, ya kan. Agak aneh aja sini putih sama oranye, dan bagian sininya tetap dia nggak ada lampunya, tapi bisa ditambahin kok. Nanti kita akan tambahin lampunya aja. Terus perbedaannya lagi ada pada setirnya. Selain desain yang berbeda, dia dapat steering switch control. Jadi kita nggak perlu upgrade lagi ke model setir yang berbeda atau nambahin sendiri. Nambahin sendiri nggak bisa sih, model setir yang lama kan cuma karet gitu doang kan. Nah, ini nggak perlu lagi. Makanya gue di mobil ini nggak ganti setir. Paling gue akan modif sedikit. Lingkar setirnya gue akan jadikan kulit ya. Karena ini poliuretan gitu itu gue nggak begitu suka. Kalau dia biasa megang setir kulit, apalagi kulit yang bagus gitu ya. Nggak kayak kulitnya Raize atau Fortuner, itu kan kulitnya agak kurang bagus. Itu rasanya megang setir yang kayak gini itu biasa banget gitu, nggak ada rasa mewahnya. Dan juga bagian panel ininya, ini kayaknya kalau dibikin sewarna ini ya, silver, ini kayaknya lebih bagus deh. Ini kelihatannya kayak monoton banget, tapi tombol-tombolnya ini dia tuh nyala warna oranye meskipun warnanya tuh agak redup. Nah, terus ke sebelah kanan, ini bisa dibilang juga hampir nggak ada bedanya, kecuali ini nih, dia tombol sliding door-nya ada yang buat sebelah kanan, karena yang tipe S tuh yang sebelah kiri doang adanya. Terus untuk spionnya, yaitu yang gue bilang tuh, dia ada tombol untuk retract. Tuh, bisa ngelipat sendiri, asik ya. Nah, cuma yang paling gue happy dengan mobil ini adalah kondisinya. Meskipun ini butuh di detailing, jadi hari Rabu besok kita akan bawa ke Autonet Care untuk detailing interior sama eksteriornya. Ini kaca depannya udah agak berjamur. Yang gua nggak suka tuh kalau kaca depan berjamur, itu kalau ada mobil dari lawan arah, ada agak silau, itu tuh jadi mencar. Bikin mata kita sakit. Nah, kalau udah di detailing tuh enggak. Nah, ini pertama kali gua dapet itu kilometernya masih 45.000. Sekarang udah 46.000. Udah gua bawa jalan-jalan. Ya, jadi kilometernya masih rendah. Kaki-kakinya empuk, nggak ada suara-suara aneh, dan mesinnya pun gue periksa semuanya masih jos. Alhamdulillah dapat barang bagus. Makanya kemarin mobil ini gue ditawarin, meskipun harganya agak sedikit tinggi, ya udahlah gue ambil aja lah. Karena kilometer rendah, posisinya bagus, semuanya berfungsi dengan normal, kenapa nggak kita ambil, ya kan? Oke, lanjut. Ini kursi belakangnya, ini dengan posisi gue tadi nyetir ya. Oke, kita ke belakang. Nah, bagian belakang ini kalau kita mundurin paling pol, itu sebenarnya nggak sempit-sempit amat sih, masih ada legroom segini lah, agak lumayan. Nah, cuma nanti gue pengen mundurin lagi sedikit, katanya cuma butuh pakai plat doang. Gue udah nanya ke Om Ferry, katanya bisa. Terus nanti kalau udah dibikin agak sedikit mundur, sekitar 10-15 cm gitu ya, gue akan bikin kayak bantalan buat naruh kaki. Sama ini nih, wah ini kursinya bisa dipakai buat tidur. Enak kan? Jadi sebenarnya ini solusi buat kalian yang punya parkiran sempit tapi pengen ngerasain captain seat ala Alphard. Ya ini Honda Freed. Sienta nggak dapet yang kayak gini. Nah, terus juga ini nih, AC double blower. Kalau kalian beli Honda Freed, ya, terus punya double blower tuh agak sedikit aneh. Karena anginnya itu keluarnya dari ventilasi 1, 2, yang 3, ini kayak nggak ada anginnya sama sekali gitu. Pelan banget keluarnya. Gue nggak ngerti kenapa begini. Gue pikir di yang mobil putih kemarin, ini mungkin ada sesuatu kali. Enggak, ternyata di yang versi ini juga sama gitu. Kenapa yang kanannya kayak nggak ada anginnya sama sekali ya? Nggak tahu kenapa gitu. Tapi kalau kalian pakai Honda Freed gitu ya, kalau bisa cari yang ada double blowernya deh. Yang 2013 ke atas. Jangan yang nggak ada double blowernya. Karena belakangnya panas. AC-nya nggak nyampe ke belakang. Apalagi yang paling belakang. Kalau nggak ada double blowernya, aduh. Nah, gimana soal kursi belakangnya nih? Kemarin ada yang nanya, duduk di belakangnya gimana? Enak nggak? Ya jawabannya sih simple. Ya ini agak sedikit kotor, nanti kita bawa ke Autonet Care. Oke. Di belakang, kalau kursi belakangnya dibikin paling belakang banget, ya itu mentok tuh kayak gini, nggak enak sama sekali. Jadi depannya tuh harus dimajuin dikit. Nah, baru di sini bisa dapat kursi yang lega, dan kepala kita itu anti mentok-mentok klep. Itu masih tinggi banget. Ini kita bisa naikin lagi senderannya, bisa buat bersandar seperti ini. Ya so far sih nggak ada komplain ya buat kursi belakangnya, selama kursi tengahnya itu nggak dibikin paling mentok mundurnya. Udah. Di kanan sini ada cup holder, speakernya ada di sini. Terus ini bisa dilipat rata lantai, karena dia ngelipatnya tuh kiri kanan ke atas, bukan ke bawah gitu. Dan ketika kursi belakangnya dibuka gitu ya,
ternyata bagasinya itu masih agak lega gitu, masih punya ruang yang banyak dan agak turun ke bawah. Jadi sih buat gue mobil ini fine banget ya. Dan nanti ketika gue mundurin ini paling ke belakang, gue rencana mau copot kursi belakang sih. Biar apa ya, biar lebih lega aja gitu. Toh keluarga gue cuma berempat doang kan, anak 2, istri 1. Ya buat apa ada kursi belakang? Udah cukup depan aja. Terus kalau mau ngantor gitu ya, punya supir lebih enak lagi. Duduk di belakang bisa tidur. Kita bikin yang enak. Itulah. Terus ada yang nanya juga nih, enak mana Honda Freed sama Sienta? Menurut gue itu masalah selera. Cuma selera gue di Honda Freed. Sienta fiturnya lebih banyak, fitur safety-nya juga lebih banyak karena lebih baru. Tapi itu yang tipe Q ya. Kalau yang tipe bawahnya, tipe V sama tipe G, menurut gue sih agak kentang ya. Dan kalau kalian pengen yang agak mudahan, jelas Sienta adalah jawabannya. Cuma kalau buat pakai enak mana gitu ya. Menurut gue Sienta cuma menang fitur aja sih. Sama mungkin agak lebih irit dikit. Ini bensinnya tidak boros, tapi juga tidak irit juga gitu. Yang sedang-sedang saja lah. Nggak seboros Innova bensin lah yang 2000 cc. Kenapa boros? Ya bodi segede gini. Mesinnya 1500 cc, mesin Honda Jazz. Kalau ada yang bilang ini Honda Jazz yang ditinggiin, kalau menurut gue sih nggak juga ya. Karena common parts dengan Honda Jazz itu sedikit di mobil ini. Kalau untuk mesinnya iya, banyak common parts-nya. Yuk! Ya, itu aja mungkin video kita kali ini tentang Honda Freed tipe E. Dan itulah alasan kita menjual yang tipe S kemarin. Bukan karena goreng-goreng, emang kita pengen pakai aja gitu loh. Beda, kalau misalkan kita pedagang mungkin ya goreng-goreng ya wajar lah. Ya, buat teman-teman yang pernah punya Honda Freed, bisa komen seperti apa di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang punya ide modifikasi apa dari Honda Freed ini, jangan lupa untuk komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Bye!